Niu, umpannya sudah tenggelam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang sampai ikannya memakan umpan. Lalu biasanya, kapan ikannya akan memakan umpan? Kapan orang lain dapat ikan? Aku tidak tahu pasti. Tapi, si pembawa sial ini, sepertinya seumur hidup pun tidak akan pernah mendapatkan satu pun. Karena kita sedang santai, bagaimana kalau kita bertaruh? Melihat si pembawa sial ini, berapa lama bisa dapat ikan? Apa yang perlu ditaruhkan? Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah memancing satu ikan pun. Kalian ini, Paman ikannya memakan umpan. ini, Cepat bantu aku. apa yang terjadi? Sini, berikan padaku. Apa benar-benar dapat ikan? Tidak mungkin, pasti dia memancing sampah lagi. Tidak mungkin ada keajaiban. Sudah kukatakan di sungai ini tidak ada ikan besar. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat, apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Tapi kenapa kamu mencubitku? Cubitlah dirimu sendiri. Itu karena aku takut sakit. Kamu, Ikan yang sangat besar. Ini cukup untuk makan keluarga kita selama beberapa hari. Siapa yang bilang kalau Niu kita pembawa sial? Niu kita adalah bintang keberuntungan bagi keluarga kami. Paman tertua, lihatlah, Niu akan memancing satu lagi. Yang lebih besar untukmu. Supaya orang-orang tertentu tidak terus bergosip di belakang. Dia hanya beruntung saja, hanya memancing satu ekor ikan. Apa hebatnya? benar sekali. Hanya memancing satu ekor ikan, kenapa harus pamer? Aku dulu pernah memancing 5 ekor dalam satu hari. Benar. Masih kecil saja, sudah begitu sombong. Bukankah hanya memancing satu ekor saja? Kena, Apa? Paman. Ayo, berikan padaku, Bagaimana mungkin? Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tidak mungkin, ini pasti halusinasi. Ini cuma halusinasi. Aku tahu kalau bermain kartu ada masa keberuntungan pemula, tapi bagaimana bisa memancing juga ada masa keberuntungan pemulanya? Semangat, ayo, semangat. Poin keberuntungan hari ini sudah habis. Tak disangka, ternyata poin keberuntungan ini habis dengan begitu cepat. Niu, Paman, ada apa? bagaimana kalau kita pulang dulu? Lihatlah, keramba ikan kita ini sudah penuh semua. Benar juga. Kebetulan, Niu juga sudah lelah. Baiklah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ketiga kakek, kalian sudah melihat seharian, tapi tidak dapat pancingan satupun. Nanti pulang pasti akan dimarahi. Jadi, Niu ingin memberikan 3 ekor ikan ini untuk kalian semua. Niu, padahal kami baru saja berbicara kasar padamu. Mengapa kamu masih memberikan ikan kepada kami? Tidak, apa-apa. Ibu pernah bilang, kita harus memiliki hati yang pemaaf, terutama kepada yang lebih tua atau lebih muda. Kalian semua adalah tetua bagi Niu. Niu, tentu saja tidak boleh marah pada kalian. Niu, maafkan kakek ya. Kakek bersedia meminta maaf atas ucapan tadi. Benar, Niu. Semua itu kesalahan kami. Kami seharusnya tidak percaya pada rumor murahan itu. Tapi tenang saja, mulai hari ini, siapapun yang berani menyebutmu pembawa sial, kakek akan beri mereka pelajaran. Benar. Niu, kakek itu tidak. Kakek memang tidak pandai bicara, tapi begini, kamu harus percaya pada kakek. Jika ada yang berani menindasmu, beritahu kakek pasti akan membantumu. Baik, ayo kita berjanji. Kalau nanti ada orang yang ingin menindas Niu akan mencari ketiga kakek. Setuju. Anak baik, anak pintar. Kalau begitu kami pulang dulu. Baik, dadah. Sampai jumpa. Dadah. Aku pulang ya. Sampai jumpa kembali. Ada apa, Lau? Sudah hidup sekian lama, sikap kita bahkan tidak lebih baik dari seorang anak kecil. Kita benar-benar payah. Setelah tahun sulit ini berlalu, aku harus benar-benar membalas budi kepada Niu. Harus itu. Bu, sayuran liar di gunung semuanya sudah habis digali. Ibu, aku baru saja berjalan di tepi pantai. Orang-orang dari beberapa desa, semuanya sedang mencari hasil laut. Bahkan untuk memijakkan kaki pun sama sekali tidak bisa. Jadi, Syukin, di rumah kita apa masih ada sesuatu yang bisa dimakan? Bu, sedikit sisa beras di rumah tadi pagi sudah dimasak untuk Niu. Kalau mau dihitung, masih ada sisa akar sayuran liar. Digunakan untuk memasak sup sebenarnya masih bisa. sup sayuran liar? Mana bisa begitu? Niu baru saja pulang. Tubuhnya masih sangat lemah. Aku juga tahu hal itu. Tapi di rumah hanya sisa barang-barang ini saja. Aku juga tidak bisa menyulapnya tiba-tiba. Sudahlah.
Berhenti bicara, aku akan pergi ke gunung untuk berburu. Niu Niu masih sangat kecil, aku tidak boleh membiarkannya kelaparan. Ke gunung? Jangan kakak, hari ini sudah hampir gelap. Pergi ke gunung akan sangat berbahaya. Sebahaya apapun itu, Niu Niu tidak boleh sampai kelaparan. Paman nenek, Aunt. Cepat lihat ini. Ini, dari mana asal ikan sebanyak ini? Ikan-ikan ini, semuanya dipancing sendiri oleh Niu Niu. Apa? Ini semua dipancing oleh Niu Niu. Niu Niu. Bu, Ibu. Ibu, aku sudah kembali, aku sudah pulang membawa beras yang ditukar. Ibu, 20 kati ikan, berhasil ditukar dengan 30 kati beras. Bagus, sangat bagus. 30 kati beras? Jika kita menghemat makannya, itu cukup untuk makan selama 1 bulan. Benar sekali. Bu, aku pulang. Putra kedua sudah pulang. Putra kedua, kamu menukar berapa kati sayuran? Entahlah, apakah mungkin karena orang-orang sudah lama tidak makan daging? 10 kati ikan ini bisa ditukar dengan 30 kati kubis dan lobak. Pelan-pelan. Ayo berangkat, ayo. Niu Niu, Paman tertua, paman kedua, sedang apa kalian di sini? maaf ya, paman sudah membangunkanmu. Tidak apa-apa. Niu Niu, cepatlah kembali tidur. Aku dan paman tetua ingin pergi mencari hasil laut, untuk melihat apakah kami bisa mendapat sesuatu, untuk sarapanmu nanti. Mencari hasil laut? Di sekitar sini ada laut? Kenapa? Apa kamu sama sekali belum pernah ke pantai? Di kehidupanku sebelumnya, setelah berpuluh-puluh tahun, bekerja keras, mana ada waktu untuk melihat laut? Ini pasti ulah si sampah lintian itu. Niu Niu sudah sebesar ini, tapi belum pernah melihat laut, pasti dia penyebab semua ini. Dia benar-benar bukan manusia. Niu Niu, kamu ingin pergi ke pantai? Jika kamu mau, paman akan membawamu ke sana. Bagaimana? Benarkah? Terima kasih paman tertua. Paman tertua adalah yang terbaik. Niu Niu, mari kita buat janji dulu. Setelah sampai di pantai nanti, kamu jangan berlarian sembarangan, harus patuh, mengerti? Baiklah kalau begitu, gendong keranjang kecilmu itu. Ayo jalan, Ayo, pelan-pelan. Laut, aku datang. Niu Niu, hati-hati, jangan sampai terjatuh. jaga keselamatanmu. Mengerti? Anak nakal. Sudahlah, biarkan dia bermain di sini. Mumpung mataharinya belum terlalu terik, mari kita segera mencari hasil laut untuk dibawa pulang. Ayo berangkat. Ayo. Bermainlah di sekitar sini saja, jangan lari sembarangan. Sistem keberuntungan hari ini telah diperbarui. Nilai keberuntungan hari ini 78. 78? Dengan nilai setinggi ini, sepertinya hari ini akan ada hal besar yang terjadi. Apa ini? Mutiara. Kualitas ini jauh lebih baik dari yang pernah kulihat di toko khusus mutiara. Meski ini tahun kelaparan, benda ini pasti sangat berharga. Besar sekali gurita ini. Kakak tertua, Adik, bagaimana kabarmu? satu pun tak ada. Aku juga sama saja. Lihatlah, cuma dapat beberapa ekor kepiting kecil. Sudahlah, ayo kita bawa Niu Niu pulang ke rumah. Nanti malam, kita pergi ke gunung lagi untuk mencoba keberuntungan kita. Niu Niu, Niu Niu, ayo, pulang ke rumah. Aku mengerti. cepatlah. Apa ini? Baunya sangat harum. Aku akan membawanya pulang untuk diperlihatkan pada paman tertua paman kedua. Seharian cuma dapat sedikit sampah seperti ini. Seandainya tahu akan seperti ini, aku tidak akan mau datang. Lebih baik tidur saja di rumah, lelah sekali. Tutup mulut busukmu itu. Saat diminta menemanimu berburu ke gunung, kamu bilang berbahaya. Pergi ke laut pun kamu keluhkan lelah. Bagaimana bisa lintian kita mendapatkan wanita tak berguna sepertimu ini? Wanita lintian yang dulu itu memang berguna, tapi bukankah dia akhirnya tiada juga? Setidaknya aku sudah memberimu seorang cucu laki-laki. Jika tidak, keluargamu tidak akan punya keturunan. Kamu, Nenek pembawa sial. Nenek adalah pembawa sial. bicara apa kamu?
Ternyata benar pembawa sial itu. Kenapa dia belum tiada? Aku tahu, pasti Lintian terlalu kasihan, lalu membiarkannya pergi. Pantas saja hari ini nasibku sangat malang. Tidak mendapat apa-apa, ternyata karena ada si pembawa sial itu. Ayahmu mungkin kasihan, tapi aku tidak akan merasa begitu. Ayo pergi. Pergi. 2. Bersaudara, keluarga Zhang, ingin mencelakai orang. Ada yang mau mencelakai orang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saudara kedua, jangan impulsif. Bukankah ini keluarga Lin, satu tua dan satu muda, dua wanita kasar itu? Siapa lagi yang mengganggu mereka? Nyonya Tualin, ada apa? Ada masalah, bicarakan baik-baik. Langit sungguh tidak adil. Aku, Nyonya Tualin, seumur hidup selalu berbuat baik. Kenapa bisa membesarkan pembawa sial seperti ini? Sampai membuat keluargaku hancur. Bukankah ini si pembawa sial, yang sejak kecil menyebabkan ibunya sendiri meninggal dunia? Ya, benar dia. Sekarang ini sedang musim paceklik, tidak ada makanan. Kami berdua, ibu dan anak, kelaparan sampai tidak tahan, lalu terpikir untuk pergi ke laut mencari sedikit makanan. Tapi siapa sangka, baru keluar sudah bertemu. Si dua bersaudara keluarga Zhang ini. Membawa pembawa sial kecil ini menyebarkan nasib buruk kemana-mana. Membuat kami sepanjang pagi. Ini, tidak dapat apapun. Sama sekali tidak dapat apapun. Aku juga begitu. Aku pikir aku yang sedang sial. Ternyata ini semua gara-gara kamu si pembawa sial. Aku juga. Keterlaluan. Zhang Laoda, atas dasar, apa kamu membawa si pembawa sial ini ke tepi laut? Apa kamu ingin mencelakai kita semua? Bukan, aku. Aku apa? Cepat bawa pembawa sial ini pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Pergi! Pergi dari sini! Cepat pergi dari sini! Keluar! Kenapa kalian semua ribut-ribut? Apa kalian sudah tidak ada kerjaan lagi? Selamat pagi, Paman Ketiga. Selamat pagi, Paman Ketiga. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakek, Niu, kenapa kamu ada di sini? Kemari, kakek mau menggendongmu. Kakek ingin menggendongmu. Paman ketiga, jangan gendong dia. Dia ini pembawa sial, hati-hati tertular nasib buruknya. Apa maksudmu pembawa sial? Menurutku, kalianlah yang membawa kesialan. Sudah aku katakan pada kalian, mulai sekarang, tidak diperbolehkan lagi mengatakan bahwa Niu adalah pembawa sial. Niu itu adalah pembawa keberuntungan. Ibu, siapa orang ini? Kecilkan suaramu. Status senioritasnya di desa ini sangatlah tinggi. Bahkan ibu pun harus memanggilnya Paman Ketiga. Paman Ketiga. Gadis kecil ini sejak lahir sudah membuat ibunya tiada. Kalau Anda bilang dia bukan pembawa sial, lalu dia itu apa? Benar sekali, Paman Ketiga. Kemarin ada yang datang memancing, dan mendapat banyak hasil laut. Hari ini begitu dia datang, semua orang tidak mendapat hasil laut sedikit pun. Coba katakan, dia kalau bukan pembawa sial, namanya apa? Paman ketiga, Anda benar-benar sudah tidak berpikiran jernih, memilih orang yang salah untuk dibantu, malah membantu pembawa sial ini. Jika terus seperti ini, desa kita semuanya akan kelaparan sampai tiada. Tutup mulut kalian semua. Kalian tidak menemukan apa-apa. Itu karena ketidaksengajaan kalian sendiri. Bagaimana bisa kalian menyalahkan orang lain? Paman Ketiga, kalau Anda bicara seperti itu, saya tidak senang mendengarnya. Apa maksud Anda kami pantas mendapat kesialan? Kalau bukan karena pembawa sial kecil ini, apa mungkin semua orang Semalang ini? Tepat sekali. Desa kami pada tahun-tahun sebelumnya selalu diberkati dengan cuaca baik, tapi sejak si pembawa sial ini lahir, tahun-tahun sulit pun datang. Jika itu bukan karena kesialan yang dia bawa, lalu itu apa? Paman Ketiga. Saya tahu Anda berhati baik, tapi si pembawa sial ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Kehadirannya hanya mencelakai orang lain. Benar. Menurut saya, pembawa sial kecil ini harus diusir keluar. Siapapun yang berani melindunginya, maka harus diusir juga. Semuanya. Bukankah begitu? Betul? Benar sekali. Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian juga ingin mengusirku keluar? Paman ketiga, apa yang sedang Anda katakan? Siapapun yang kami usir, kami tidak mungkin mengusir Anda. Hanya ada satu orang di sini yang harus pergi, yaitu si pembawa sial ini. Keluar! Keluar! Cepat pergi dari sini. Kalian semua. kakek. Aku punya cara untuk membuktikan bahwa aku bukan pembawa sial. Niu, tapi ini. Pemilik tubuh ini sudah tiada karena dendam kalian belum terbalaskan, masih berani menunjukkan muka di sini. Jika kali ini aku tidak benar-benar memberi kalian pelajaran, aku akan mengecewakan sistem. Lihat apa? Jangan harap mau mengamuk dan meronta hanya untuk mencari simpati orang-orang agar semua orang membebaskanmu. Jangan mimpi. Aku ingin tahu siapa yang bisa melindungimu hari ini. Aku bukan pembawa sial. Masih kecil saja sudah mencelakai ibu kandungmu sendiri hingga tiada, bahkan membawa bencana, kelaparan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi. Kemarin pagi masih ada orang yang menemukan barang bagus di sini, tapi saat kami datang hari ini, tidak ada satupun yang bisa ditemukan. Kalau bukan kamu pembawa sialnya, lalu siapa? Tidak menemukan barang. Apa hubungannya denganku? Maksudmu, kamu menemukan barang bagus? Aku memang menemukan banyak barang bagus. Mana mungkin aku percaya.
Orang pembawa sial sepertimu, mana mungkin bisa menemukan barang bagus. Kalau benar kamu menemukan barang bagus, aku akan langsung bersujud padamu. Baiklah, itu perkataanmu sendiri. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat, apa ini? Mutiara. Ini. Mutiara. Benar, itu mutiara. Lihat kualitas dan ukurannya, ini sangat luar biasa. Setidaknya bisa terjual $200. Jika ditukar dengan makanan, bisa cukup untuk makan satu keluarga selama beberapa bulan. Mendapatkan mutiara saat menyusuri pantai, kapan terakhir kali hal ini terjadi? Berapa tahun yang lalu? Gadis kecil ini, keberuntungannya sangat bagus. Tidak mungkin. Atas dasar apa saat kita menyusuri pantai, hanya mendapatkan ikan busuk dan udang tak berguna. Kamu bisa memungut mutiara saat ke pantai. Pasti ada yang tidak beres di sini. Masalah apa yang bisa terjadi? Jangan katakan bahwa kamu pikir mutiara ini palsu. Niu, mutiara ini benar-benar kamu temukan di sini? Tentu saja. Niu baru sampai di sini dan langsung menemukannya. Niu hebat kan? Hebat. Niu, kamu luar biasa. Aku ingat seseorang tadi mengatakannya, asal Niu bisa menemukan barang bagus, dan membuktikan dia bukan pembawa sial, dia akan berlutut pada Niu dan bersujud memohon maaf. Tentang masalah ini, kamu tidak akan mengingkarinya, kan? Apa maksudmu? Kenapa aku harus meminta maaf kepada si kecil pembawa sial ini? Mustahil. Nenek, mutiara di tangan pembawa sial itu cantik sekali. Cao Bao juga menginginkannya. Xiao Bao, tunggulah. Nenek akan merebutnya untukmu. Apa yang kalian lakukan? Paman ketiga. Orang dewasa merebut barang milik anak kecil. Apakah kamu masih punya rasa malu? Paman ketiga, kamu ini terlalu banyak mengatur ya. Bagaimanapun juga, aku ini adalah nenek kandungnya. Dia itu cucu kandungku. Dia menemukan mutiara. Bukankah seharusnya diberikan kepadaku? Aku tidak punya nenek sepertimu. Sejak kamu menyuruh untuk membuangku ke antah berantah, hubungan kita berdua sudah tidak ada lagi. Apa? Hewan buas saja tidak menyakiti anaknya sendiri? Kamu tega sekali hanya demi menghemat sedikit makanan, sampai membuang cucu kandungmu sendiri di alam liar begitu saja? Kamu benar-benar jahat. Sepanjang yang saya tahu, persediaan pangan keluarga-keluarga Lin adalah yang paling banyak di desa kita. Masakan memberikan makan untuk seorang anak kecil saja, kalian tidak sanggup? Keluarga Nyonya Tualin ini memang benar-benar jahat. Orang seperti ini harusnya diusir dari desa. Tidak. Bukan, tidak begitu. Dengarkan penjelasanku, aku. Beraninya kamu, dasar anak pembawa sial. Selama ini kami memperlakukanmu dengan baik kan? Ternyata kamu berani di hadapan banyak orang begini berbicara sembarangan. Hari ini aku benar-benar akan menghajarmu. Aku... Coba saja sentuh Niu kalau berani. Paman ketiga, jika benar aku demi menghemat makanan, sampai tega membuang cucu kandungku ke hutan untuk dimakan serigala, biarlah aku disambar petir. Ini pasti karena Zhang bersaudara, hanya demi merebut mutiara itu. Makanya mengajari anak ini untuk berbohong. Anda harus benar-benar membantuku memberikan keadilan. Jika kamu bersikeras mengatakan kamu tidak membuang Niu, apakah kamu berani di sini, di hadapan Mazu, untuk bersumpah? Apa? Bersumpah? Benar. Kecuali jika kamu berani bersumpah di hadapan Mazu. Jika tidak, kalian pasti berbohong. Jika kamu sampai berani berbohong, tunggu saja, Mazu akan langsung menghukummu. Benar juga. Setiap orang yang tinggal di tepi pantai pasti memuja Mazu. Tidak mungkin mereka berani berbohong di hadapan Mazu. Kenapa malah diam? Kalau punya nyali, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Katakan sekali lagi di hadapan Mazu. Lihat saja nanti, kalian akan mendapatkan balasannya. Mutiara ini, aku tidak menginginkannya lagi. Bu, tapi itu mutiara. Bersumpah saja bukan masalah besar. Siapa tahu Mazu tidak menyadari hal ini. Jangan bicara sembarangan. Beraninya aku tidak akan pernah berbohong di hadapan Mazu. Jika kamu tidak takut celaka, pergilah bersumpah sendiri. Pergi dari sini. Tunggu sebentar. Dasar anak pembawa sial, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kakek, jika bukan karena perlindungan Mazu, Niu pasti sudah mereka buang ke gunung yang sunyi untuk dimangsa serigala. Karena mereka tidak menganggapku manusia, aku juga tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengan mereka. Kakek, saya ingin kakek menjadi saksi bahwa aku dengan keluarga Lin tidak ada lagi hubungan apapun. Berhubungan dengan keluarga kejam ini, memang seharusnya tidak perlu ada keterikatan lagi. Mulai sekarang, tinggallah bersama keluarga Zhang saja. Paman ketiga, Anda tenang saja. Kami pasti akan merawat Niu dengan baik mulai sekarang. Niu, mulai sekarang pakailah marga Zhang bersama kami. Baik. Kamu pikir karena sekali beruntung, kamu bukan lagi anak pembawa sial? Lihat saja nanti, kalian membawa anak sial itu ke rumah. Cepat atau lambat, keluarga Zhang akan hancur berantakan. Nyonya Tualin, apa yang kamu bicarakan? Saudara kedua, jangan hiraukan perkataan mereka. Keluarga Nyonya Tualin ini benar-benar keterlaluan. Anak kandung sendiri tidak disayang, tapi dilarang disayangi orang lain, bahkan mengutuk orang lain pula. Orang seperti ini, baru pertama kali aku melihatnya. Cepat pergi dari sini. Pergi. Orang seperti mereka harus segera pergi. Ayo jalan, cepat jalan. Cepat pergi. Sudah. Masalah hari ini
Kalian semua sudah melihatnya sendiri. Niu Niu ini sudah membuktikan dirinya sendiri, bukanlah pembawa sial. Mulai sekarang, kalian jangan lagi menyebarkan kabar yang tidak benar. Siapapun yang berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Baiklah, paman ketiga ayo pergi. Sulung, lihatlah ini. Hari juga sudah mulai gelap. Bawalah Niu Niu pulang saja. Paman ketiga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kakek. Sama-sama. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih pada kakek, di masa depan nanti, lebih seringlah temani kakek memancing. Sejak kamu pergi kemarin, kakek tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kalau begitu setelah ini Niu Niu akan selalu bantu kakek memancing. Janji ya? Janji. Janji jari kelingking? Kalau begitu paman ketiga, kami akan membawa Niu Niu pulang dulu. Niu Niu, apa yang ada di dalam keranjangmu ini? Berat sekali, biar paman kedua bantu membawanya ya. Tidak perlu. Niu Niu bisa membawanya sendiri. Anak ini bahkan punya rahasia. Pelan-pelan saja. Ayo jalan. Nenek, kami sudah pulang. Niu Niu sudah pulang. Sini biarkan nenek lihat. Sayangku, wajah kecilmu ini sampai terbakar matahari. Niu Niu, urusan mencari kerang di pantai nanti, biar paman tertua dan paman kedua saja yang pergi. Nanti kamu tidak boleh pergi lagi ya. Nenek, Niu Niu paling suka mencari kerang di pantai. Mencari kerang itu sangat menyenangkan. Bu, aku pulang. Kakak tertua, kakak kedua, kalian sudah kembali. Ibu, Siapa yang menyuruh kalian membawa Niu Niu mencari kerang dalam cuaca seperti ini? Kalau Niu Niu sampai terkena sengatan panas, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Ibu, pelan-pelan saja. Siapa yang menyuruh kalian berdua membawa Niu Niu pergi melaut? ibu, sakit. Nenek, itu keinginan Niu Niu sendiri. Untuk pergi melaut, ini bukan kesalahan paman tertua dan paman kedua. Tolong jangan salahkan mereka. Begini, Bu, coba tebak hari ini kami menemukan apa di pantai? Ibu pasti tidak akan pernah bisa menebaknya. Begitu banyak orang di desa yang pergi melaut setiap hari. Jika ada barang bagus pasti sudah habis diperebutkan orang. Mana mungkin giliran kalian? Ibu, aku dan kakak memang tidak menemukannya, tapi bukan berarti Niu Niu tidak bisa. Kemarilah, Niu Niu, tunjukkan harta karun yang kau temukan kepada nenekmu. Lihatlah ini. Ibu, adik ketiga, waktunya makan. Mutiara, kamu menemukan mutiara di pantai? Bukan aku, tapi Niu Niu yang menemukannya. Mutiara sebesar ini, pasti sangat mahal harganya. Jika ini dijual, pasti bisa ditukar dengan banyak bahan makanan. Makan saja terus. Yang kau tahu hanyalah makan. Mutiara ini adalah temuan Niu Niu. Selain Niu Niu, tidak ada yang berhak memilikinya. Kalian semua jangan macam-macam dengannya. Ibu, apa maksud ibu mengatakan hal itu? Apa maksudku? Masih tanya apa maksudku? Mutiara ini milik Niu Niu. Apa hubungannya denganmu? Mutiara ini kualitasnya sangat bagus. Ini harus disimpan agar saat Niu Niu menikah nanti bisa dijadikan perhiasan untuk Niu Niu. Ibu, keluarga kita hampir tidak punya makanan untuk dimasak. Dan ibu masih memikirkan soal pernikahan Niu Niu. Lagi pula, berapa sih usia Niu Niu sekarang? Sedangkan saudara kedua dan saudara ketiga kita sudah hampir 30 tahun. Mereka sudah menemukan gadis di desa. Tapi karena keluarga kita miskin, tidak ada uang untuk mahar. Mereka tetap membujang. Mengapa ibu tidak memikirkan nasib mereka saja? Kakak ipar, aku tidak terburu-buru. Jika kakak kedua tidak terburu-buru, aku juga tidak terburu-buru. Mutiara ini, biarlah disimpan untuk Niu Niu sebagai mas kawin. Paman kedua, paman ketiga, kalian bicara apa sih? Kapan Niu Niu pernah bilang mau menikah? Kalau begini terus, aku tidak mau bicara lagi dengan kalian. Karena nenek sudah bilang bahwa mutiara ini hanya aku yang berhak mengurusnya, maka aku berikan mutiara ini untukmu. Terserah mau bibi, tukar dengan makanan, atau untuk paman kedua dan paman ketiga, mencari istri, itu juga boleh. Diberikan kepadaku? Selain mutiara ini, Niu Niu juga menemukan banyak benda bagus lainnya. Ada abalon, gurita, kerapu lodi. Niu Niu, apa semua ini kamu yang menemukannya? Oh iya. Ada juga ini. Benda ini Niu Niu tidak mengenalinya, tapi baunya sangat harum, jadi Niu Niu membawanya pulang. Benda apa ini ya? Belum pernah lihat. Benda ini adalah
Tidak salah lagi? Benar-benar tidak salah lagi. Bu, ibu tahu ini apa? Apa sih ini sebenarnya? Ayo masuk ke rumah. Cepat masuk. Semuanya masuk ke rumah. Niu, ayo jalan. Ibu, kenapa bersikap begitu rahasia begini? Benar, Nenek. Sebenarnya benda apa ini? Anak bodoh. Ini jauh lebih berharga daripada emas. Ini adalah ambergris. Apa? Ambergris? Tepat sekali. Di laut ada sejenis paus yang bernama paus sperma. Dari 100 paus sperma, biasanya hanya ada satu yang bisa menghasilkan ambergris. Ini adalah wewangian paling berkualitas di dunia dan juga bahan obat yang sangat mahal. Jika begitu, bukankah benda ini sangat bernilai? Belasan tahun yang lalu, saat aku dan ayahmu bekerja di ibu kota provinsi, aku pernah melihat orang membeli benda ini, 1 gram ambergris seharga $500. $500 per gram. Sedangkan ambergris, bongkahan ini setidaknya beratnya setengah kilogram lebih. Berarti nilainya sekitar $25.000. Banyak sekali? Kamu sembunyikan ini baik-baik dan jalani hidup seperti biasanya. Tidak boleh pada siapapun kamu menceritakan hal ini. Tapi ibu, kalau cuma disembunyikan, untuk benda semahal ini, kenapa tidak kita jual saja? Jual? Aku takut jika kamu menjualnya, kamu takkan selamat untuk menikmati uang itu. Zaman sekarang ini, jangankan di daerah kita, di tingkat kota sekalipun, hanya segelintir orang yang punya uang puluhan ribu dolar. Jika kabar ini sampai bocor, dan orang-orang tahu keluarga kita memiliki ambergris ini, coba katakan, apa keluarga kita masih bisa hidup dengan tenang? Banyak orang yang demi uang, sanggup melakukan hal kejam apapun di luar sana. Jika kamu ingin mencelakai diri sendiri, maka silakan saja kau jual. Daripada mengambil benda itu, lebih baik tidak usah sekalian. Menyimpannya hanya akan membawa petaka. Sudahlah, berhentilah mengoceh, turuti saja kata ibu. Zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang demi sesuap nasi akan menghalalkan segala cara. Kita fokus saja menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Benar, Aun. Turuti saja kata Nenek. Benda ini bukan sesuatu yang bisa kita sentuh sekarang. Biarkan saja benda itu disimpan di rumah untuk pelindung. Tunggu sampai nanti jika ada kesempatan baru kita bahas lagi. Lalu, Bu, nanti saya akan ke halaman belakang, saya akan gali lubang besar, dan mengubur benda ini, dengan begitu tidak akan ada yang bisa menemukannya. Baiklah. Sekarang mari kita makan dulu. Bukankah aku sudah bilang, aku memintamu membawa niu-niu ikan hasil tangkapan kemarin untuk ditukar dengan beras. Ini, di mana berasnya? Apa sekarang sedang musim kemarau? Siapa yang mau menukar beras dengan ikan? Bicara memang mudah karena bukan kamu yang melakukannya. Tapi kamu juga tidak seharusnya memasak bubur seencer ini. Kita tidak masalah memakannya, tapi niu-niu kan masih masa pertumbuhan. Paman tertua tidak apa-apa. Niu bisa makan sampai kenyang. Kakak tertua, tidak ada orang yang bisa memasak tanpa bahan. Jangan salahkan kakak. Besok di kota, pedagang hasil bumi akan datang. Saat itu, kita sekeluarga akan pergi berkeliling. Jika bisa mendapat hewan buruan atau tanaman obat, masalah nasi kita akan segera teratasi, kan? Pergi berburu ke gunung? Nenek, aku juga ingin ikut. Anak gadis seperti kamu buat apa pergi berburu? Tidak boleh pergi. Nenek, biarkan Niu ikut ya. Tidakkah menurutmu, keberuntungan Niu akhir-akhir ini sangat bagus? Dia pasti bisa membantu ketiga paman. Apa yang dikatakan Niu ada benarnya. Belakangan ini baik mencari hasil laut, maupun memancing ikan, keberuntungan Niu sangatlah luar biasa. Jika dia bisa ikut bersama kita pergi berburu, mungkin saja kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Nenek, bawalah aku pergi juga. Ayolah, aku pasti akan terus mengikuti para paman. Aku tidak akan lari sembarangan. Sudah. Berhenti menggoyangkan lenganku. Kamu membuat nenek pusing saja. Baiklah. Boleh, pergilah sana. Terima kasih Nenek. Nenek adalah yang terbaik. Sudahlah, cepatlah makan. Apa Zhang Niu bukan saja masih hidup, bahkan dia mencari hasil laut bersama keluarga Zhang dan menemukan mutiara? Tentu saja. Aku menemuinya untuk meminta itu. Tapi dia tidak mau memberikannya. Dia bilang, dia ingin memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kita. Bahkan mau menggunakan marga Zhang. Benar-benar membuatku marah. Aku tidak peduli. Kamu harus pergi, meminta mutiara itu kembali untukku. Mana mungkin? Aku jelas-jelas membuangnya ke hutan. Bagaimana dia bisa tetap hidup? Apa kamu mendengar ucapanku? Kamu tuli, ya? Sudahlah, sudah cukup. Sekarang masa kekeringan, mutiara pun tidak bisa ditukar dengan makanan. Memangnya apa gunanya? Aku hanya tidak bisa menerima penghinaan ini. Memangnya kamu pikir aku bisa menerima kejadian ini? Niu, anak tak tahu malu itu, dan keluarga Zhang itu. Aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. Ibu, apakah Anda punya ide? Tentu saja, masa kekeringan ini sudah berlangsung begitu lama. Di desa ini, persediaan makanan setiap rumah sudah hampir habis dimakan. Jika belum juga menemukan makanan, musim dingin ini akan ada orang yang menemui ajalnya karena lapar. Ibu,
Saya tidak mengerti maksud Anda, apa hubungannya ini dengan meluapkan amarah kepada 3 saudara dari keluarga Zhang itu? Bodoh sekali kamu. Di mana lagi kita bisa menemukan makanan? Tentu saja dari pedagang yang datang setiap bulan ke sini untuk menukar hasil bumi kita. Asalkan kita bisa menghentikan keluarga Zhang dan tidak membiarkan mereka naik ke gunung. Menurutmu, apakah mereka bisa bertahan melewati musim dingin ini? Jika mereka ingin naik gunung, bagaimana cara kita menghentikannya? Itu perkara mudah. Kemari kamu. Besok kita akan... Niu, nanti setibanya di gunung, kamu harus selalu menempel pada para paman. Jangan sekali-kali berlarian sendirian. Kamu. Mengerti? Kalau merasa lelah, pulanglah lebih awal. Lalu, jangan pergi ke tempat yang berbahaya, terutama jangan memakan jamur-jamur yang tidak kamu kenali ataupun buah-buahan liar. Ibu membicarakan Niu seolah-olah dia anak yang rakus saja. Niu itu anak yang paling penurut, dia pasti tidak akan makan sembarangan. Kamu ini terlalu banyak bicara. Ibu, mengingat musim dingin hampir tiba, kami harus segera berangkat sekarang. Baiklah kalau begitu. Pergilah kalian. Pastikan kalian menjaga Niu dengan baik. Ibu, tenang saja. Niu ini kan bintang keberuntungan keluarga kita. Kami pasti akan menjaganya dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Niu, ayo jalan. Ayo berangkat. Nenek, Aunt, sampai jumpa. Tunggu sebentar Niu. Bawa ini bersamamu. Makanlah ini jika kamu lapar nanti. Jangan beritahu para paman ya. Cepatlah pergi. Padahal stok makanan di rumah sudah hampir habis, tapi nenek masih menyisihkan persediaan makanan yang sedikit itu hanya untuk membuatkanku bola nasi. Mengingat di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah sebatang kara. Aku tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Tidak disangka setelah bereinkarnasi ke dunia lain ini, ternyata aku bisa disayangi oleh begitu banyak orang. Ayo jalan. Iya, aku mengerti. Sedang memperbarui poin keberuntungan Inang. Poin keberuntungan hari ini adalah 88. 88. 10 poin lebih tinggi daripada kemarin. Sepertinya hari ini akan ada hasil yang melimpah lagi. Bos Zhou, kali ini harganya diberikan terlalu rendah. 1 pon jamur matsutake ditukar dengan 1 pon beras. Bukankah tahun-tahun sebelumnya adalah 1,5 pon? Benar sekali. Lalu Gastrodia dan Angelica, harga obat-obatan herbal ini turun setengahnya dibanding tahun lalu. Iya, itu benar. Bos Zhou, melihat musim dingin akan segera tiba, kami semua ingin menukar barang kami dengan sedikit gandum darimu untuk bertahan hidup di musim dingin. Jika tidak, di musim dingin ini, akan banyak orang yang menderita karena lapar. Saya mohon, berbelas kasihanlah, tolong naikkan sedikit harganya. Tolong naikkan harganya, naikkanlah. Apalagi bukan cuma itu saja, stok barang di gunung tahun ini memang tidak banyak, tapi kamu malah menekan harganya. Jelas-jelas kamu ingin menindas kami, bukankah begitu? Betul, naikkan harganya, naikkan harganya. 3 kakek yang memancing itu juga ada di sana. Bos Zhou, tolong lihat ini. Diam. Kalian semua tutup mulut. Sekarang sedang masa sulit. Selain aku, siapa yang mau menukar beras putih berharga dengan barang-barang gunung sampah kalian ini? Kalian tidak tahu terima kasih juga tidak apa-apa, tapi kalian malah berani mengeluh harganya terlalu sedikit. Dengarkan baik-baik. Hanya 1 kata saja, mau tukar ya tukar. Kalau tidak mau cepat pergi sana. Tanpa berasku, kalian semua akan kelaparan. Minggir. Menyebalkan. Pedagang curang ini jelas-jelas sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan di masa sulit ini. Kakak tertua, pedagang curang itu menurunkan semua harga barang gunung hingga setengahnya. Apa yang harus kita lakukan? Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Meski harganya sangat rendah, kita harus tetap bersabar. Sudahlah. Ayo segera naik ke gunung. Semuanya lihat ke sini. Pembawa sial datang, dia juga mau naik ke gunung. Semuanya ayo kemari. Si pembawa sial sudah datang. Dia juga ingin naik gunung. Kenapa kalian lagi? Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Pertanyaan itu. Seharusnya aku yang menanyakannya padamu. Kalian membawa si pembawa sial ini ke sini. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Bukankah ini si anak pembawa sial yang membuat ibunya tiada begitu dia dilahirkan? Siapa yang membawanya kemari? Paman, aku bukan pembawa sial. Omong kosong. Saat kamu lahir, kamu menyebabkan ibumu tiada, bahkan membawa kemarau selama puluhan tahun ini. Jika kamu bukan pembawa sial, lalu siapa lagi? Warga sekalian, hasil hutan. Saat ini sudah sangat sulit dicari. 3 bersaudara keluarga Zhang masih ingin membawa si pembawa sial ini masuk ke gunung. Ini sudah jelas bahwa dia ingin membuat kita semua pulang dengan tangan hampa. Jika kita tidak menemukan hasil hutan, kita tidak bisa menukarnya dengan bahan pangan, dan saat musim dingin tiba, kita semua bisa kelaparan. Zhang Lauda, atas dasar apa kamu membawa si pembawa sial ini naik ke atas gunung? Apakah kamu ingin mencelakai kita semua? Siapa yang berani kau maki? Hah? Kalian semua jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Cepat bawa si pembawa sial itu dan pergi dari sini. Apa katamu? Kakak kedua, jangan emosi. Siapapun yang berani mengatakan Niu adalah pembawa sial, aku akan memberi mereka perhitungan. Kakek,
Niu. Kamu lagi yang memancing keributan, menyebarkan gosip bahwa Niu adalah pembawa sial? Sepertinya, pelajaran kemarin masih belum cukup bagimu. Paman Buyut, apa maksud perkataanmu itu? Siapa yang kamu sebut menyebar gosip? Gadis kecil ini, apakah dia pembawa sial atau bukan? Semua warga sudah memahaminya dengan sangat jelas. Benar sekali. Apa yang dikatakan Nyonya Tualin benar? Dia ini memang pembawa sial yang menyebarkan nasib buruk kemana-mana. Asalkan dia ikut ke gunung, maka kita tidak akan bisa mendapatkan satupun hasil hutan. Paman Buyut, saya menghormati Anda sebagai sesepuh. Tapi Anda tidak bisa bersikap sewenang-wenang, hanya karena Anda memiliki posisi yang lebih tinggi. Urusan di desa ini harus diputuskan oleh kita semua. Si pembawa sial tidak boleh naik gunung. Tepat sekali. Dia tidak boleh ikut. Benar. Sepertinya semua yang terjadi hari ini sudah direncanakan lebih dulu oleh orang tua menyebalkan ini. Semua ini dilakukan agar kita tidak bisa pergi ke gunung dan tiada karena lapar di masa sulit ini. Bukan hanya itu saja, si pembawa sial tidak boleh naik ke gunung. 3 bersaudara keluarga Zhang juga tidak boleh naik ke gunung karena setiap hari mereka selalu bersama dengan si pembawa sial ini. Seluruh tubuh mereka sudah dipenuhi dengan kesialan. Benar sekali. Setuju. 3 bersaudara keluarga Zhang juga tidak boleh naik ke gunung. Atas dasar apa? Apa hak kalian melarang kami naik ke gunung? Aku beritahu kalian ya, hari ini, siapapun yang berani naik ke gunung, aku akan buat perhitungan dengannya. Coba katakan sekali lagi. Cukup. Gunung ini milik bersama. Selama orang desa ini, semuanya boleh masuk. Paman Buyut, apakah kamu sudah bertekad bulat ingin melindungi keluarga pembawa sial ini? Sudahlah. Karena kamu bilang gunung ini milik bersama, kalau begitu kita akan melakukan pemungutan suara bersama. Apa maksudmu? Warga sekalian, siapa yang merasa dia bukanlah pembawa sial dan setuju si pembawa sial masuk ke gunung? Angkat tangan. Siapa yang menganggapnya adalah pembawa sial dan tidak setuju dia masuk ke gunung? Angkat tangan. Paman Buyut, kamu sudah lihat sendiri kan? Bukan hanya aku sendiri yang berpendapat begitu, tapi semua orang memang tidak ingin si pembawa sial itu masuk ke gunung. Bu, bagaimana bisa ibu begitu hebat, membuat semua orang menuruti ibu untuk melarang si pembawa sial itu naik ke gunung? Ibu sangat luar biasa. Di tempat kita ini, hanya ada 1 atau 2 gunung yang bisa menghasilkan hasil hutan. Ada banyak orang di sini dengan menuduh gadis ini sebagai pembawa sial, sekaligus melarang 3 bersaudara keluarga Zhang untuk naik ke gunung. Bukankah peluang orang lain menemukan hasil hutan akan menjadi lebih besar? Apa mungkin mereka tidak akan setuju? Bu, ternyata ibu jauh lebih cerdik dan berpengalaman. Dasar wanita tua bangka, kau pikir kau bisa menindasku? Tunggu saja balasanku. Kakek, karena Paman Bibi tidak menyukaiku, kalau begitu, kita pergi ke gunung yang lain saja. Lagi pula ada banyak gunung di sekitar sini. Kita pergi ke gunung itu saja. Bawa sial ini memang pembawa sial. Sekalinya bertindak, langsung memilih gunung gundul terbesar di tempat kita. Di gunung itu, tidak ada hasil bumi sama sekali, bahkan kelinci pun jarang ada. Niu, itu adalah sebuah gunung gundul yang tidak ada isinya apa-apa. Kalau kamu pergi ke sana, pasti tidak akan bisa menemukan apapun. Dengarkan kata kakek ya. Setelah mereka semua naik ke gunung, nanti kakek akan membawamu diam-diam, lewat jalan kecil. Paman R, jangan sampai kamu bilang, aku yang melarang mereka masuk ke gunung. Baiklah, kalau mereka mau ke gunung gundul itu, biarkan saja, kami tidak akan menghalangi. Lagi pula, di gunung gundul itu mereka tidak akan bisa menggali hasil bumi apapun. Bagaimana kalau kami bisa menemukan hasil bumi? Jika kamu benar-benar bisa menemukan hasil bumi di gunung gundul itu, aku akan memberikan seluruh hasil galian keluargaku untukmu. Oke, itu adalah janji Anda sendiri. Paman tertua, paman kedua, paman ketiga, ayo pergi. Niu, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke gunung gundul itu? Paman R, karena mereka menghalangi dan tidak membiarkan kita naik gunung, maka lebih baik kita pergi bersama Niu untuk mengadu nasib. Aku percaya Niu, meskipun itu gunung gundul, kita pasti akan bisa menemukan sesuatu yang bagus. Aku juga percaya Niu. Aku pun percaya Niu. Aku juga percaya Niu. Paman Buyut, apa kamu sudah tidak waras? Kamu juga mau menemaninya masuk ke gunung gundul itu? Bukan hanya Paman Buyut yang mau pergi, aku juga ikut. Aku juga. Bukankah ini namanya cari perkara? Aku tidak percaya kamu bisa menemukan sesuatu di gunung seperti itu. Jangan sampai nanti kamu diam-diam datang mengambil hasil bumi di gunung kami. Tenang saja, kami tidak akan sepicik dirimu. Lagi pula, kamu masih berutang padaku sujud untuk meminta maaf. Kamu. Karena kalian sudah membulatkan tekad ingin mengikuti pembawa sial ini, maka kita lihat saja siapa yang akan menyesal.
Lagi pula saat kehabisan bahan pangan nanti, jangan sekali-kali datang meminjam ke rumahku. Ayo pergi. Sudah tidak kuat. Tubuh tuaku ini sudah tidak sanggup lagi. Istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Paman R, minumlah air. Anak pintar. Coba katakan, kita sudah mendaki gunung ini selama beberapa jam, tapi tidak melihat apa-apa. Bagaimana kalau kita pulang saja, mumpung sedang tidak ada orang, diam-diam, pergi ke gunung besar saja? Jangan. Jika kita kembali dan mereka mengetahuinya, pasti mereka akan membicarakan hal buruk tentang kita di belakang. Pokoknya aku tidak mau dihina seperti itu. Tapi jika tidak bisa menemukan hasil hutan, bagaimana? Jika tidak ada bahan makanan untuk musim dingin, kita semua bisa kelaparan. Ini terlalu impulsif. Waktu memilih gunung ini dulu, seharusnya kita memeriksanya lebih teliti. Kenapa begitu cerobohnya? Sampai masuk ke Gunung Gersang ini? Tidak mungkin. Jelas-jelas nilai keberuntunganku hari ini begitu tinggi. Mengapa tidak ada hasil hutan satupun yang ditemukan? Mungkinkah karena terlalu banyak orang, hingga kemampuanku jadi terhambat? Tidak bisa. Aku harus mencobanya sendirian. Paman tetua, Niu ingin pergi ke toilet. Ke toilet? Baiklah, pergilah. Tapi jangan lari terlalu jauh ya. Sistem, cepatlah keluar. Saya di sini, Tuan. Bantu aku cari tahu, apakah ada barang bagus di sekitar sini. Aku tidak bisa menemukannya sendirian. Diterima. Lapor, Tuan. Setelah dipindai oleh sistem, 200 meter di depan, ada lokasi yang mengandung banyak tanaman. Obat bernilai sangat tinggi. Kerja yang bagus. Inilah tempat yang dimaksud oleh sistem. Niu, barang bagus apa yang kamu temukan? Sampai terburu-buru begini? Ada di depan sana. Paman tertua, paman kedua, paman ketiga, cepat ikuti aku. Tempat macam apa ini? Kenapa ada pohon tumbang di sini? Barang-barangnya ada di dalam sini. Ini adalah... Paman buyut, apa itu? Matsutake. Semuanya berisi jamur Matsutake. Bukan cuma Matsutake, di sini juga ada Tianma, Danggui. Banyak sekali. Lahan seluas ini, semuanya adalah ginseng. Ergo, bagaimana hasilnya? Apakah hasil buruan dari gunung cukup banyak? Jangan ditanya lagi. Sibuk seharian penuh. Selain jamur haselnut dan akar 5 jari, yang berharga, hanya 2 atau 3 pon jamur Matsutake. Kalau ditukar dengan beras, hanya dapat segini. Hasil buruan kalian kelihatannya lumayan banyak ya. Seharusnya bisa ditukar dengan banyak beras. Begini saja, pinjami aku sedikit nanti, akan aku kembalikan 2 kali lipat tahun depan. Ergo, hari ini Bibi juga tidak menggali barang berharga apapun, jadi tidak bisa membantumu. Kantong yang kalian bawa ini, semuanya terlihat sangat penuh. Masih bilang tidak ada? Kalau tidak mau pinjam, katakan saja sejujurnya. Ayo pergi. Bu, sepertinya hasil buruan yang lain tidak seberapa, hanya kita yang paling banyak. Jamur Matsutake ini saja ada 10 pon lebih. Keberuntungan kita benar-benar bagus. Tentu saja. Semenjak pembawa sial itu pergi, hidup kita pasti akan semakin baik. Ibu, lihat, itu si pembawa sial. Aku lihat di tangan mereka, bahkan tidak ada satu kantong pun. Sepertinya mereka tidak mendapat apa-apa. Rasakan itu. Salah sendiri ketiga orang tua itu malah melindungi pembawa sial kecil itu. Sekarang, aku ingin lihat apa yang akan mereka katakan. Ayo. Bukankah ini yang sering kakek paman sebut sebagai bintang keberuntungan kecil? Ketiga kakek paman. Barang bagus apa yang kalian temukan saat mengikuti si bintang keberuntungan ini? Apa urusanmu? Minggir. Anak kurang ajar, beraninya kamu bicara begitu pada nenekmu? Lancang. Kakek paman, bagaimanapun juga dia adalah putriku. Dia tidak menghormati orang tua, apakah aku tidak boleh memberinya pelajaran? Hanya karena kamu meninggalkan Niu. Di gunung terpencil ini, tanpa peduli dia hidup atau tiada, kamu sudah tidak layak menjadi ayahnya. Kami memang ingin pembawa sial kecil ini tiada. Jika kalian melindunginya, kalian juga akan celaka. Bukankah kalian mengikuti pembawa sial kecil ini mencari hasil gunung? Mengapa tidak membawa satu kantong pun?
Jangan-jangan kalian tidak mendapat apapun? Rasakan itu. Ketiga orang tua ini pasti akan menderita saat musim dingin tahun ini. Siapa bilang kami tidak mendapatkan hasil gunung? Apa yang aku dan kakek-kakek temukan pasti akan membuat kalian benar-benar tercengang. Paman, Jang Lauda, apa isi 3 karung hasil hutan yang kalian ambil dari gunung hari ini? Hasil hutan apanya? Kalian juga tahu sendiri kondisi Gunung Gundul itu, mana ada hasil hutan di sana. Bahkan jika mereka sedang sangat beruntung sekalipun, tidak mungkin bisa mengumpulkan 3 karung penuh hasil hutan. Menurutku, karena mereka tidak menemukan apapun di atas gunung, mereka pergi ke pantai dan mengumpulkan beberapa karung rumput laut busuk dan sampah laut, hanya untuk bergaya dan pamer saja. Zhang Lauda, menggunakan rumput laut busuk dan sampah laut untuk menukar dengan bahan pangan, apa kamu sudah gila karena kelaparan? Semuanya, jangan menertawakan mereka lagi. Menurutku mereka pasti terpaksa melakukan tindakan konyol ini. Sepertinya, kalian tidak punya hasil hutan, berarti tidak ada barang untuk ditukar makanan, tunggulah sampai kalian mati kelaparan pada musim dingin tahun ini. Mereka memilih untuk melindungi pembawa sial kecil ini. Jadi wajar saja kalau mati kelaparan. kamu selalu bicara soal pembawa sial? Apa kamu tidak bosan-bosannya? Tidak akan pernah. Kamu memang seorang pembawa sial. Semuanya, coba lihat ini. Inilah hasil hutan yang kami gali hari ini. Puluhan pon jamur Matsutake. Semenjak si pembawa sial ini pergi meninggalkan rumah kami, kehidupan keluarga kami menjadi jauh lebih baik. Matsutake sebanyak ini, pasti bisa ditukar dengan banyak beras kan? Pantas saja hari ini aku sangat tidak beruntung. Ternyata karena ada si pembawa sial ini. Aku juga sama, sudah bekerja keras seharian, tapi hanya mengumpulkan sampah ini. Pembawa sial memang merugikan orang lain. Cuma mengumpulkan sebanyak itu saja, sudah berani sombong merasa beruntung. Apa maksudmu? Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Seperti inilah yang namanya keberuntungan. Paman tertua. Mengerti, saudara kedua, saudara ketiga. Baik. Wah, Banyak sekali jamur Matsutake-nya. Banyak sekali jamur Matsutake ini. Selain jamur Matsutake, masih ada Danggui dan Tianma. Dan Tianma, hasil gunung ini jauh lebih berharga daripada jamur Matsutake. di dalam tas-tas ini semuanya berisi itu. Benar sekali. Hasil gunung ini semua berkat Niu Niu yang membimbing kami menemukannya. Ini, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Bagaimana mungkin mereka mendapatkan hasil gunung sebanyak itu? Ini kan jelas-jelas gunung yang tandus. Lalu kalau gunung tandus memangnya kenapa? Biar ku beritahu ya, Changshun, selama ada Niu Niu, kita tetap bisa mendapatkan harta karun. Tepat sekali. Sekarang kalian semua, siapa lagi yang berani menyebut Niu Niu sebagai pembawa sial? Ini, keberuntungan pembawa sial ini, mana mungkin bisa sebagus ini? Kemarin menemukan mutiara, hari ini menemukan banyak hasil gunung. Aku tidak terima. Berbicara soal kejadian kemarin, aku hampir saja lupa. Kalian ibu dan anak kemarin di tepi pantai bilang kalau Niu Niu adalah pembawa sial, bahkan ingin mengusirnya dari desa. Akhirnya bukankah Niu Niu yang telah membuat kalian malu? Bagaimana dengan janji permintaan maaf sambil bersujud dan menyembah itu? Hal itu belum kalian lakukan. Berlutut. Benar. Kalian sendiri yang tadi mengatakannya, asalkan hasil gunung yang dibawa Niu Niu untuk kami lebih banyak daripada milik kalian, maka hasil milik kalian harus diberikan pada kami. Semua orang menyaksikannya ya, kalian tidak boleh mengingkari janji. Kuberitahu kalian ya. Serahkan kemari. Aku, atas dasar apa aku harus memberikannya pada kalian? Hasil gunung ini, mau kami tukarkan dengan bahan pangan, kalau diberikan pada kalian, kami makan apa? Ada apa ramai-ramai di sini? Jadi menjual hasil gunungnya tidak? Begitu banyak jamur Matsutake, masih ada Danggui dan Tianma juga. Bagus-bagus sekali. Memang benar ya, pengalaman memang tidak bisa berbohong. Bawa barang-barang bagus kalian, mari ke sini untuk ditimbang, nanti akan kuberi lebih banyak bahan pangan. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Gadis kecil ini adalah... Dia namanya Niu Niu. Hasil hutan ini, sebenarnya semuanya dia sendiri yang menemukannya. Kami hanya membantu seadanya. Oh? Dia menemukannya sendiri? Benar sekali. Dia yang menemukannya, keluarga Lin, kamu terus-terusan mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial, tapi melihat keberuntungan ini, mungkinkah dia pembawa sial? Menurutku justru kalianlah pembawa sial yang sebenarnya. Kamu Niu Niu kan? Tadi kamu menghentikanku. Apa maksudnya? Apa kamu tidak mau menjual hasil hutan ini lagi? Paman, barang-barang ini pasti akan aku jual, tapi harganya, sepertinya harus kita bicarakan ulang. Sekarang sedang musim paceklik, hasil hutan tahun ini, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pasti jauh lebih sedikit. Seperti kata pepatah, barang yang langka itu berharga. Maka hasil hutan tahun ini seharusnya lebih mahal, dari tahun sebelumnya lebih berharga, dan seharusnya bisa ditukar dengan lebih banyak gandum. Tapi kamu malah mau membelinya dengan setengah harga. Cara carimu berbisnis ini terlalu rakus dan jahat. Kamu
Apa maksudmu? Kalau mau membeli barang ini silakan, tapi harganya harus sesuai dengan harga di tahun-tahun sebelumnya. Bukan cuma itu saja, hasil hutan milik warga juga harus dihitung dengan harga normal biasanya. Niu Niu benar sekali. Si Zhou ini sangat serakah. Kelakuannya terlalu buruk. Hanya karena punya gandum di tangan, dia menekan harga sesuka hati, benar-benar tidak punya hati nurani. Harus dibeli dengan harga normal. 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 Sialan. Kalian semua diamlah. Aku tetap membelinya setengah harga. Memangnya kenapa? Apa kalian berani melawanku di wilayah 10 desa sekitar sini? Selain di tanganku ada gandum, siapa lagi yang punya? Kalau kalian tidak menjualnya padaku, tunggu saja kalian semua mati kelaparan. Di sekitar sini memang tidak ada gandum, tapi bagaimana dengan di pusat kota? Niu Niu, kamu benar sekali. Membawa hasil hutan ke kota untuk dijual, memang bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tapi desa kalian ini, jaraknya ke kota itu sejauh 50 sampai 60 km. Uang hasil jualannya, apa cukup untuk menutupi ongkos jalan pulang pergi kalian? Itu memang tidak akan cukup. Lalu bagaimana dengan ini? Paman tertua? Ginseng? Ginseng? Di gunung ini ternyata ada ginseng? Kalau kurang, aku masih punya lagi. Kalau itu belum cukup, aku masih punya lagi. Paman kedua? Ayo lihat ini. Ginseng sebanyak ini. Paman ketiga, satu keranjang penuh ginseng ini, semuanya kalian gali dari gunung gersang ini? Mana mungkin ada yang palsu. Semua ginseng ini, juga Niu Niu yang menemukannya sendiri. Ginseng sebanyak ini bisa ditukar dengan berapa banyak makanan. Tak peduli hal lainnya, hanya dengan stok ginseng ini, aku tidak yakin Magazou itu tidak akan menurut saja dan mau mengembalikan harga hasil hutan kami ke harga semula. Niu Niu, kamu benar-benar penyelamat kami. Sudahlah, bukankah tadi kalian bilang dia pembawa sial? Baru sebentar berlalu, sekarang sudah jadi penyelamat. Niu Niu, aku datang ke desa ini sudah beberapa hari. Bagaimana cara mereka memperlakukanmu? Aku juga mengetahuinya. Bagaimana kalau begini? Stok hasil hutan milikmu ini, aku akan memberimu harga di atas harga normal dengan tambahan 30% lagi. Tapi soal mereka, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Jangan. Bagaimana? Tuan Zhao, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Semua orang di sini orang sedesa. Kenapa harus membeda-bedakan kami? Benar, dia dapat harga semula. Kami semua juga ingin harga semula. 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 Di sini aku yang menentukan, atau kalian yang menentukan, kalian mau harga semula? Boleh saja, tapi bawa dulu ginseng itu ke sini. Niu Niu, Anda tidak perlu memberi saya harga tinggi. Selama Anda mengizinkan semua warga desa menjualnya dengan harga semula, itu sudah cukup. Aku akan menjual semua barang ini kepada Anda. Bagus. Hebat sekali. Bagus. Bagus sekali. Hebat, Niu Niu ini. Memang benar-benar cucu saya. Keluarga Lin, aku sudah menduganya. Siapa yang kamu bilang cucu keluarga Lin? Semua orang di desa boleh menjual dengan harga semula. Kecuali keluarga mereka, harus tetap setengah harga. Setengah harga apa? Dasar kamu pembawa sial, benar-benar membuatku kesal. Aku akan menghajar kamu. Bocah pembawa sial, sini. Aku memukul anak pembawa sial? Memangnya aku salah? Diam. Kamu masih berani menyebut Niu Niu pembawa sial? Menurutku kamulah pembawa sial yang sebenarnya. Awalnya aku tidak mengerti, paman ketiga dan yang lainnya. Kenapa mereka sangat memihak Niu Niu? Sekarang aku baru paham. Niu Niu sama sekali bukan pembawa sial, kalianlah yang terus-menerus memfitnahnya. Benar, jangan katakan bahwa Niu Niu telah menggali hasil bumi yang bagus di Gunung Tandus. Itu adalah keberuntungan luar biasa bagimu. Baru saja Bos Zhou bilang ingin memberinya lebih banyak gandum, dia tidak mau. Sebaliknya, dia malah memedulikan kita semua. Niu Niu, kamu adalah penolong besar bagi kami. Bukan hanya itu, jika bukan karena Niu Niu berhasil menaikkan harganya, desa kita musim dingin ini, tidak tahu lagi berapa banyak orang yang akan tiada karena kelaparan. Tapi kita tadi malah memfitnah bahwa Niu Niu adalah pembawa sial. Kita benar-benar jahat. Kita benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu paman bibi, kalian hanya sedang dipengaruhi orang jahat. Tidak apa-apa. Niu Niu tidak menyalahkan kalian. Niu Niu, karena kamu sudah bicara begitu, aku berjanji, kedepannya di desa kita, tidak akan ada yang berani menindasmu. Jika ada, aku Ergo yang akan pertama kali menghajarnya. Benar? Siapa yang berani menyentuhmu satu jari saja, aku akan bertaruh nyawa menghadapinya. Kami semua akan melindungimu. Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Baiklah, aku akui hari ini aku kalah telak di tangan gadis kecil sepertimu. Jangan senang dulu. Meskipun kami tidak menukar hasil bumi, dengan uang santunan kematian ibumu yang diberikan oleh pemerintah itu, kami bisa bertahan hidup melalui musim dingin ini. Lihat saja nanti. Ayo pergi. Dia pergi dengan rasa malu. Sudah kabur.
Waktunya makan. Ayo makan dulu, makan dulu. Tunggu aku. Ayun, hari ini kan malam tahun baru. Kenapa hidangannya sangat berlimpah? Ini berkat keberuntungan Niu Niu. Hasil hutan yang kamu gali bisa ditukar dengan gandum. Itu cukup untuk makan sekeluarga sampai tahun depan. Aku menyuruh orang untuk menukarnya dengan sedikit daging, untuk menghargai kerja kerasmu. Niu Niu benar-benar adalah bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Benar, bintang keberuntungan kecil. Bagaimana bisa dibilang, bintang keberuntungan kecil? Itu bintang keberuntungan yang besar. Niu Niu, nanti setelah selesai makan, An akan membuatkanmu lagi pakaian baru. Pakaian yang kamu pakai itu sudah terlalu lusuh. Terima kasih, Aun. Jangan berterima kasih. Seharusnya An yang berterima kasih padamu. Dulu aku pernah mempercayai perkataan orang lain dan menganggapmu. Omong-omong, masalah ini sebenarnya bukan salah bibi tertua. Dia sama seperti para penduduk desa lainnya, yang seumur hidupnya tinggal di desa, sangat mudah terpengaruh orang lain, menjadi percaya tahayul, hanya ikut-ikutan bicara, tapi hatinya sebenarnya tidak jahat. Tidak apa-apa, Aun. Semuanya sudah berlalu. Mari kita makan saja dulu. Aku juga ingin bertanya pada nenek mengenai pengorbanan ibuku. Ibu, gawat. Ada yang melaporkan, kita telah menggelapkan uang santunan Ibu Niu Niu. Atasan telah mengutus orang untuk memeriksanya dan akan segera sampai di desa. Bagaimana bisa jadi begini? Jika tidak ada uang kompensasi itu, bagaimana hidup kita nantinya? Kita akan sangat menderita. Pasti teman-temannya, keluarga Zhang yang melaporkannya, dasar hewan. Kenapa hanya duduk di sana? Cepat pikirkan caranya, kamu. Bukan begitu. Aku bisa apa? Awalnya aku sudah bilang jangan mengusir Niu Niu, tapi kamu tidak mau dengar, katamu dia pembawa sial dan memintaku untuk membuangnya. Sekarang apa hasilnya? Dia menemukan mutiara di laut dan menggali ginseng di gunung. Seandainya waktu itu aku tidak mendengarmu untuk membuangnya, sekarang semua itu jadi milik kita. Apa kita harus hidup sesengsara ini? Jadi sekarang kamu menyalahkanku, ya? Jika kamu sebagai ayahnya memang tidak bersedia, memangnya aku bisa memaksamu mengirim pembawa sial itu keluar? Singkatnya, bukankah hatimu sendiri memang menginginkan hal itu? Bukan aku? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Yang terpenting saat ini adalah segera mengamankan uang kompensasi itu. Jika atasan tahu bahwa kita membuang si pembawa sial kecil itu, hidup kita pasti akan berada dalam masalah besar. Benar. Ucapan ibu memang benar. Uang kompensasi itu jangan sampai hilang. Jika tidak ada uang itu, bagaimana kita bisa melewati musim dingin? Ibu, apa maksud ibu? Kita pergi ke keluarga Zhang untuk menjemput Niu Niu kembali? Kalau bukan itu apa lagi? Bagaimanapun juga, anak perempuan itu masih bermargalin. Kamu ayah kandungnya. Jika seorang ayah menjemput putri kandungnya pulang, aku tidak percaya akan ada orang yang berani menghalangi. Sedang memperbarui tingkat keberuntungan tuan rumah. Keberuntungan hari ini 90. 90 poin keberuntungan? Apakah hari ini akan ada sesuatu yang baik terjadi? Niu Niu, ayo cepat bangun. Ayo, Ant akan membawamu membeli pakaian baru. Aun, tidak usah. Niu Niu sudah punya pakaian untuk dipakai, jadi tidak perlu beli. Tidak boleh. Kamu itu kan bintang keberuntungan kecil di keluarga kita. Punya cukup pakaian saja, tidak cukup. Kamu juga harus berdandan, agar terlihat sangat cantik. Aku? Sudahlah, menurutlah, ayo pergi. Baiklah. Ayo. Niu Niu, ingin ikut pergi bermain ya? Paman ketujuh. Aku sedang membawa Niu Niu untuk membuat beberapa pakaian baru. Ini hal yang sangat penting. Jangan pernah sampai menelantarkan Niu Niu kita ini. Aun, cepat lihat itu. Niu Niu? Direktur Wan, Anda tidak boleh sampai kenapa-napa. Paman, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tentu, sangat butuh bantuan. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Nyonya, pemimpin saya tiba-tiba pingsan. Bisakah Anda membantu saya membawanya ke rumah Anda untuk beristirahat sebentar? Ain, cepatlah bawa dia pulang ke rumah. Baju baru bisa kita beli kapan saja. Baiklah, kalau begitu kita kembali. Panggil ketiga, pamanmu itu ke sini segera. Paman, cepat datang dan bantu kami. Ada apa?
Sudah sadar, sudah sadar. Adik, kamu jangan tegang ya. Teh herbal keluarga kami memakai resep rahasia yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih banyak kepada kalian. Pelan-pelan, pelan-pelan saja. Ini di mana? Bapak Direktur, tadi Anda tiba-tiba terkena serangan jantung, dan keluarga inilah yang menyelamatkan Anda. Terima kasih semuanya. Tidak perlu sungkan. Jika ingin berterima kasihlah pada Niu kami. Niu? Keluarga Zhang, kemana semua orang? Keluar kalian sekarang? Kamu di sini dulu menjaga tamu, kami akan keluar untuk memeriksa. Li kecil, kunjungan kita kali ini untuk menemui keluarga pahlawan. Bukankah namanya adalah Niu? Benar sekali. Ibu, saya ingin bertanya, apakah Niu ini adalah putri Anda? Oh, bukan. Dia adalah keponakan saya. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Anak ini sungguh malang. Ibunya tiada saat menyelamatkan orang lain, dan ayahnya benar-benar tidak punya hati. Setelah menikah lagi, ayahnya selalu menyiksa dan memaki dia, bahkan tega membuangnya ke antah berantah. Jika saja anak itu tidak beruntung menemukan jalan pulang, mungkin saat ini dia sudah tiada di luar sana. Apa yang kau teriakkan? Su Chunmei, Lin Tian, kalian berdua ini sampah. Masih berani ya datang ke rumahku. Adik ipar, kamu boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Aku datang untuk menjemput Niu pulang? Tidak boleh? Kurasa kamu memang cari masalah. Pulang kemana? Inilah rumah Niu yang sebenarnya. Sudah aku bilang sejak awal, aku dengan kalian keluarga. Keluarga Lin tidak ada hubungan apa-apa lagi. Niu, ayah tahu kamu marah padaku, itu karena ayah terlalu mencintai ibumu. Ibumu saat melahirkanmu kehilangan nyawanya, itulah sebabnya ayah melampiaskannya padamu. Sebenarnya di dalam hati ayah masih menyayangimu sebagai putriku. Diam, Lin Tian, kamu bicara omong kosong ini. Memangnya asik membodohi anak kecil? Kakakku sudah menikah ke keluargamu bertahun-tahun lamanya. Setiap hari membanting tulang, bekerja demi keluargamu. Setiap dia pulang ke rumah, aku melihat di sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka memar. Ini semua jelas-jelas hasil perbuatanmu. Membahas ini saja sudah membuatku emosi. Kamu sampah tidak berguna, masih berani menyebut-nyebut kakakku? Aku akan. Lin Tian, lihatlah semua perbuatan bejatmu itu. Ibu Niu tidak pernah merasakan bahagia sedikit pun, bahkan putri satu-satunya pun, masih kalian maki dan siksa. Hanya demi menghemat jatah makan, kamu tega di tengah malam membuang Niu ke tengah hutan belantara? Apa kau ini bukan manusia lagi? Kau bicara bohong, aku tidak pernah melakukan itu. Alasan? Apanya yang tidak pernah? Dasar lelaki tidak berguna. Mana ada laki-laki yang tidak main tangan pada istrinya? Sudah dipukul ya dipukul saja. Kenapa rupanya? Heh, kalian keluarga Zhang, dengarkan baik-baik ya. Anak perempuan ini, saat hidup milik keluarga Lin kami, dan jika tiada pun tetap menjadi urusan kami, hari ini juga. Kami akan membawanya pergi. Coba saja, kalau ada yang berani menghalangi. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Niu, meskipun hanya seujung jari. Hentikan. Ibu bilang hentikan. Demi putriku, aku akan memanggilmu untuk terakhir kalinya, Besan. Jika ada masalah, mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Semua bisa dibicarakan, tapi jika kamu berani bertindak kasar di sini, ketiga putraku ini bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Menjauh sana. Bicara soal logika. Baiklah, aku akan bertanya satu hal padamu. Seorang ayah membawa putrinya sendiri pulang ke rumah. Apa itu masuk akal? Aku neneknya. Apakah aku punya hak untuk membawanya pergi? Kamu pikir, karena kamu punya 3 putra maka kamu sudah hebat? Ini adalah masyarakat hukum. Kalau berani suruh mereka bertiga ke sini dan menghadapiku. Tidak berani? Jadilah penurut. Kembalikan Niu padaku. Benar, kembalikan dia. Tua bangka ini benar-benar tidak tahu malu. Ingin membawa pergi Niu? Jangan bermimpi. Niu adalah putriku. Hak apa yang kalian punya untuk ikut campur di sini? Nyonya Tualin, jangan dikira aku tidak tahu. Lin Tian membuang Niu ke antah berantah untuk membiarkannya tiada. Kamulah yang menghasut dari belakang. Orang sepertimu, pantaskah menjadi nenek Niu? Pantas atau tidaknya? Bukan kamu yang menentukannya. Sesuai hukum, Tian adalah ayahnya Niu, dan aku adalah neneknya Niu. Kami punya hak untuk membawa pergi Niu. Benar. Kami adalah keluarga kandung Niu. Kalian semua pergi dari sini. Sungguh keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Zaman sekarang ini, masih ada orang yang berperilaku seperti binatang? Sekretaris Li. Saya di sini, Tuan. Segera hubungi orang-orang kita agar kemari. Hari ini saya harus memberikan keadilan bagi Niu. Kalian semua pergi dari sini. Pergi. Ya Tuhan, tolonglah. Sungguh, perbuatan kejam. Keluarga Zhang ini benar-benar tidak punya hati. Di siang bolong seperti ini, mereka memukul seorang wanita. Zhang Xiaohai, berani sekali kamu memukul istriku? Aku tidak memukulnya. Kamu. Apa maksudmu tidak? Baru saja kamu memukul tanganku. Aduh, sakit sekali.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong berikan keadilan bagi kami. Keluarga Zhang ini benar-benar orang rendahan. Kami hanya ingin menjemput kembali putri kami sendiri. Apa kesalahan kami dalam hal ini? Meskipun keluarga Lin bersalah karena membuang Niu Niu sebelumnya, tapi Zhang Laosan tetap tidak boleh memukul orang. Itu benar-benar tidak pantas dilakukan. Benar sekali. Sedekat apapun hubungan dengan paman, tetap tidak sedekat hubungan dengan ayah kandung. Keluarga Zhang ini malah menghalangi pertemuan ayah dan anak. Itu tidak masuk akal. Apa urusannya dengan kalian? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dulu pikiranku sudah dibutakan, sampai-sampai tega membuang Niu Niu. Tapi sekarang, aku tahu aku salah. Aku juga tahu kalau kalian semua sangat peduli pada Niu Niu. Aku berjanji di sini, setelah Niu Niu pulang ke rumah, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, dan tidak akan pernah membiarkannya merasa tertekan sedikit pun. Niu Niu, ayah juga berjanji kepadamu, asal kamu mau pulang, ayah sama sekali tidak akan memukul atau memarahimu lagi. Di rumah nanti, apapun yang ingin kamu lakukan, boleh kamu lakukan. Menjadi ayahku? Memangnya kamu pantas? Niu Niu, apa yang sedang kamu bicarakan? Ayah. Diam. Jika di rumah benar-benar sangat miskin sampai tidak ada makanan lagi, aku tidak masalah jika kamu membuangku. Tapi, stok makanan di keluarga Lin, jelas-jelas adalah yang paling banyak di seluruh desa. Kamu hanya tidak mau membesarkanku saja. Mengenai alasanmu bahwa ibuku mengalami kesulitan melahirkan, sehingga dia melampiaskan kemarahannya padaku, itu lebih dari sekadar omong kosong. Kamu. Dan juga kamu, setiap hari menyebarkan rumor di desa, mengatakan bahwa aku pembawa sial, membuatku sejak kecil hingga dewasa, menerima hinaan dari orang-orang, tidak ada satupun anak kecil yang mau bermain denganku. Sampai saat ini aku tidak punya teman satupun, ini semua gara-gara kalian berdua. Aduh Niu Niu, nenek sudah tua. Lagi pula tidak berpendidikan tinggi dan sempat mengatakan beberapa omong kosong soal tahayul di desa. Nenek saat itu bingung, nenek sekarang sudah sadar, kamu bukan pembawa sial, nenek pasti tidak akan memperlakukannya seperti dulu lagi. Tenangkan dirimu. Bingung? Kurasa orang yang paling licik di sini adalah dirimu sendiri. Dasar gadis gila, jangan tidak tahu berterima kasih. Nenek sudah minta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan. Cukup. Nyonya Tualin, berhentilah berpura-pura di sini. Jangan pikir aku tidak tahu kenapa kamu ingin membawa pergi Niu Niu. Bukankah itu karena takut orang kabupaten tahu tentang hal busuk di keluargamu ini dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak kakakku, yaitu uang santunan itu? Semuanya, alasan mengapa mereka tiba-tiba ingin membawa pergi Niu Niu bukanlah karena mereka sudah sadar dan bertobat, melainkan karena ada pimpinan dari kabupaten yang khusus datang menyelidiki kondisi kehidupan keluarga pahlawan. Kakak perempuan saya, tiada saat bertugas, ditetapkan sebagai pahlawan dan ada $18 uang tunjangan setiap bulannya. Uang ini, pihak kami, keluarga Zhang, tidak mengambil 1 sen pun. Kami hanya berharap keluarga kalian bisa bersikap lebih baik kepada Niu Niu. Tapi bagaimana hasilnya? Semuanya, Niu Niu dibesarkan di depan mata kalian semua. Niu Niu tahun ini berusia 8 tahun. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana keadaan Niu Niu? Kalian semua pasti sudah tahu dengan jelas. Sebelum datang ke rumah kami, Niu Niu berpakaian seperti pengemis, badannya sangat kotor dan bau. Aku sebagai pamannya, setiap kali melihatnya, di dalam hatiku ini, aku hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Saat itu aku berencana membiarkan saja Niu Niu tinggal di rumah kami, tapi dia tidak mau. Karena di dalam hatinya, dia terus memikirkanmu sebagai ayahnya. Tapi bagaimana caramu memperlakukannya? Jadi begitu rupanya, aku kira keluarga Lin sudah sadar dan berniat baik, ingin menjemput putrinya kembali untuk hidup dengan layak, ternyata hanya demi uang tunjangan itu. Ternyata sejak kecil Niu Niu begitu malang, aku bahkan tidak tahu. Tiap kali aku di desa, melihat Niu Niu, badannya selalu terlihat sangat kotor, seperti anak kucing atau anjing yang terbaring di pinggir jalan. Sungguh kasihan. Jadi, kalian sama sekali tidak peduli apakah Niu Niu hidup atau tidak, yang kalian pedulikan adalah $18 uang tunjangan milik mendiang kakakku. Bu, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Karena kalian semua sudah tahu, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku datang ke sini untuk mengambil uang santunannya, sedangkan gadis gila ini, siapa yang peduli? Kamu, bahkan ibu dari gadis ini adalah bagian dari keluarga Lin. Jadi wajar jika keluarga Lin menguasai uang santunannya. Itu adalah hal yang memang sudah semestinya. Jika bukan karena takut atasan ikut campur urusan orang lain, siapa juga yang mau melirik anak pembawa sial ini? Benar, anak ini hari ini harus pulang bersama kami. Niu Niu adalah satu-satunya cucu perempuanku. Aku tidak mungkin membiarkan kalian membawanya pergi. Niu Niu, apa kamu baik-baik saja? Paman, aku baik-baik saja. Pria ini terlihat sangat berwibawa. Sepertinya dia bukan orang biasa. Apa mungkin keberuntunganku hari ini sangat luar biasa tinggi dikarenakan oleh dirinya? Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Masalah kalian berdua, tadi saya sudah dengar dari dalam ruangan. Hari ini, saya yang akan membelamu. Terima kasih, Paman. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga saya? Kurang ajar. Beliau ini adalah... Siapa saya itu tidak penting, yang terpenting adalah kalian. Sebagai nenek dan ayah dari anak ini, tega-teganya kalian terhadap Niu Niu. Melakukan begitu banyak perbuatan keji dan tindakan yang sangat hina. Masih berani kalian menunjukkan muka dan menjemput Niu Niu pulang? Brengsek, siapa yang kamu bilang bertindak hina? Mau aku buat perhitungan ya? Sepertinya saya yang harus buat perhitungan denganmu.
Lintian, kamu tidak apa-apa. Atas dasar apa Anda memukul orang? Biarkan saja saya memukulnya. Harimau saja tidak akan memangsa anaknya sendiri, tapi orang seperti Lintian ini malah membuang anaknya keluar dan membiarkannya menderita. Dasar sampah, dipukul satu kali saja itu masih terlalu ringan baginya. Diam. Gadis ini adalah darah daging dari keluarga-keluarga Lin. Keluarga Zhang. Bagaimanapun adalah keluarga dari ibunya. Tidak apa-apa mereka mengatakan sesuatu. Lalu kamu pikir siapa dirimu? Apa hakmu ada di sini dan mulai bergosip sembarangan? Aku adalah nenek anak ini. Aku membawanya pulang untuk hidup enak. Apa ada masalah? Benar sekali. Kami menjemput gadis tak tahu malu ini pulang adalah untuk membuatnya hidup enak. Memangnya apa urusanmu? Apa kalian yakin? Ingin membawanya pulang untuk hidup enak? Apa ini urusanmu? Lagi pula, kamu ini sebenarnya siapa? Bu, Lintian. Kita sama sekali tidak mengenalnya. Begitu datang, dia langsung saja membantu bintang sial ini. Menurut kalian, mungkinkah dia adalah pria simpanan wanita hina itu? Apa? Pria simpanan? Pria simpanan? Tentu saja. Coba pikir, Zhang Qianqian itu tidak pernah ada di rumah. Kalau ditanya, dia bilang dia sibuk. Apa dia benar-benar ada urusan? Atau malah pergi melakukan sesuatu yang lain? Kita juga tidak tahu. Apalagi, orang ini tidak dikenal sama sekali, dan langsung membela bintang sial ini. Kalau kamu bilang mereka tidak ada hubungan apa-apa, siapa yang akan percaya? Bagus sekali. Pantas saja. Keluarga Zhang kalian berusaha keras melarangku membawa pulang bintang sial ini. Ternyata dia itu bukan darah daging keluarga. Keluarga Lin kami, melainkan hasil hubungan gelap keluarga Zhang di luar sana. Kalian takut aku akan mengetahuinya setelah menjemputnya ya? Sia-sia aku bersikap sangat baik kepada Zhang Qianqian. Bahkan setelah dia tiada aku merawat putrinya. Ternyata dia memelihara pria simpanan di luar sana. Pantas saja dia mati muda. Ternyata memang pantas mendapatkannya. Bapak tua, kakakku menikah ke keluargamu. Entah sudah berapa banyak penderitaan yang dia alami, dan pada akhirnya tidak mendapatkan apapun. Sekarang dia sudah tiada, tapi kalian masih saja menyebar fitnah hari ini. Meskipun aku harus hancur sekalipun, aku harus hancur. Aku harus membuat perhitungan demi kakakku. Dasar bodoh, hentikan. Ketiga, jangan impulsif. Ketiga, jangan perhitungan dengan mereka. Aku memfitnah? Coba jelaskan baik-baik kepadaku. Pria tak tahu malu ini, sebenarnya siapa dia? Lancang sekali Anda. Omong kosong apa ini? Memangnya Anda pikir Anda itu siapa? Berani bertingkah sombong di sini. Biar ku beritahu kalian. Siapapun yang hari ini berani menghalangiku untuk menjemput bocah pembawa sial ini, maka aku akan memberikan kalian pelajaran yang sangat berat. Anda. Baiklah kalau begitu. Aku ingin lihat bagaimana caranya Anda memberiku pelajaran yang sangat berat itu. Sepertinya Anda benar-benar tidak akan kapok sebelum melihat kenyataan pahit. Ada apa ini? Kenapa polisi datang ke sini? Siapa yang lapor polisi? Sudah kuduga, saat aku datang hari ini untuk membawa anak hina ini pulang, kalian akan menghalangi. Jadi untung aku lapor polisi duluan. Aku sudah melaporkan polisi terlebih dahulu. Aku akan menuntut kalian hari ini atas tuduhan sebagai kriminal penjahat. Penjahat? Benar sekali. Siapa yang tadi melapor? Saya orangnya. Di mana para penjahat itu? Mereka itulah orangnya. Bawa mereka semua, tunggu dulu. Tunggu dulu. Petugas polisi, bukankah sebaiknya kalian memahami situasinya terlebih dahulu, baru memutuskan siapa yang harus ditangkap? Mau paham apa lagi? Masalahnya sudah sangat jelas di sini. Dia adalah putri dari suamiku, dan cucu dari ibu mertuaku. Jika kami membawanya pulang, itu adalah hal yang sangat wajar. Kalian orang-orang ini terus menghalangi kami. Kalau itu bukan membawa pergi anak secara ilegal, lalu, apa namanya, Jangan bicara omong kosong. Petugas polisi, begini kejadian sebenarnya. Apa? Masih ada kejadian seperti ini? Bagaimana bisa kalian melakukan tindakan yang sangat kejam seperti ini? Kamu bicara sampah, semuanya bohong. Kapan pernah kami menyiksa anak itu? Kalau begitu coba jelaskan, mengapa Niu Niu begitu kurus dan kecil? Jika saja kamu memberinya makan sedikit, tidak mungkin Niu Niu menjadi sekurus ini. Itu karena anak hina ini dasarnya tidak punya nasib baik. Dia makan apapun tidak pernah gemuk. Mengapa malah menyalahkan kami? Kenapa dengan aku? Petugas polisi, aku tidak ingin banyak bicara dengan mereka. Kami memanggil kalian datang ke sini. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, bantu kami membawa anak itu pulang. Sedangkan untuk masalah lainnya, itu adalah urusan keluarga kami.
dan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu. Apanya yang kamu? Kalian para polisi ini. Bukannya dengan benar membantu rakyat menyelesaikan masalah, malah bergaya sok suci seperti hakim yang adil saja. Aku beritahu ya, jika kamu tidak membantuku mendapatkan cucuku kembali, aku akan melaporkanmu atas kelalaian tugas. Bahkan pejabat jujur pun sulit memutus perkara keluarga. Sudahlah. Kita selesaikan masalah ini dulu. Mohon maaf, saya sangat bersimpati kepada anak ini. Tapi menurut hukum, mereka adalah kerabat langsung dari sang anak. Kami harus membiarkan mereka membawa anak ini pulang. Tidak bisa. Saudara ketiga, jangan buat kekacauan. Bu, aku tidak sedang membuat kekacauan. Jika Niu Niu sampai pulang bersama mereka, bisa jadi suatu hari nanti dia sudah tiada. Benar, Bu. Hari ini tidak boleh membiarkan mereka membawa Niu Niu pergi. Tepat sekali. Nenek, Niu Niu tidak mau ikut mereka. Niu Niu tidak ingin meninggalkan nenek. Nenek juga tidak ingin meninggalkanmu. Sandiwara macam apa yang kalian tunjukkan? Coba bicara sekali lagi. Petugas polisi, sesuai hukum, anak-anak memang seharusnya diasuh oleh kerabat langsung. Tapi bukankah seharusnya kalian juga mempertimbangkan pendapat sang anak? Paman polisi, aku tidak mau pulang bersama mereka. Mereka orang jahat. Petugas polisi, sebenarnya aku dan ayahnya sangat menyayanginya. Hanya saja anak ini sudah dipengaruhi buruk oleh keluarga mereka. Juga orang-orang di desa ini hanya bisa ikut-ikutan bicara saja. Untuk apa terus bicara dengan orang-orang ini? Petugas polisi tadi sudah bilang, jika kalian masih berani banyak alasan, itu berarti menghalangi tugas resmi. Kalian semua bisa dihukum penjara. Kalian diam semuanya. Kenapa Anda marah-marah? Jika kalian ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik, tutup mulut kalian. Aku. Sudahlah, jangan buat keributan. Hadirin sekalian, saya mengerti perasaan kalian semua, tetapi anak ini tetap harus dibawa pergi. Tidak bisa. Ini bukanlah masalah bisa atau tidak bisa menurutmu. Hukum adalah nomor 1. Pak polisi, saya memohon kepadamu. Saya mohon jangan bawa pergi Niu Niu. Dia adalah anak tunggal mendiang kakakku. Aku memohon padamu. Pak polisi, saya mengerti Anda harus menjalankan tugas. Tapi anak ini masih sangat kecil. Dia juga adalah keturunan satu-satunya dari putriku yang malang itu. Saya tidak ingin membiarkannya jatuh ke tangan yang salah lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak memiliki orang tua. Aku tidak pernah merasakan hangatnya kasih sayang keluarga. Tak disangka di kehidupan kali ini, aku bisa bertemu dengan keluarga yang begitu baik. Tidak bisa. Aku harus mencari cara. Aku tidak boleh membiarkan nenek dan paman bersedih. Nenek, bukannya saya tega, namun kami melakukan tugas sesuai dengan aturan hukum. Benar, Nek. Jika Anda benar-benar ingin mengasuhnya, saya akan ke pengadilan saat kembali. Kita ikuti jalur yang resmi untuk mengambil kembali hak asuh anak ini. Bagaimana menurut Anda? Karena sudah jadi begini, jika Anda ingin membawa pergi Niu Niu, saya tidak akan menghalangi. Tapi wanita tua ini hanya memohon satu hal kepada Anda. Katakanlah biar aku dengar. Tolonglah demi putriku dan demi uang santunannya. Jangan lagi siksa Niu Niu. Semua kebutuhan Niu Niu, baik makanan maupun barang yang dia pakai, akan aku kirimkan padamu. Bagaimana? Beraninya kamu mengungkit anak dari wanita itu? Cuy! Putriku bukan orang seperti itu. Pria asing itu saja sudah dibawa ke rumah. Kenapa masih pura-pura suci? Anda. Sudah. Jangan ungkit masa lalu lagi. Mengenai apakah putrimu mencuri atau tidak, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Lagi pula, dia sudah tiada dan tak bisa membela diri. Yang penting adalah masa depan anak ini nanti. Kamu memohon agar kami membawanya pulang dan memperlakukannya dengan baik. Itu sudah pasti akan kami lakukan. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga, kan? Tapi sebelum itu, aku punya satu syarat. Syarat apa? Sebelum aku datang ke rumahmu untuk menjemputnya, kalian semua terlihat sangat marah dan bersikap kasar terhadap wanita tua seperti aku. Selalu ingin memaki dan menghinaku, bahkan memfitnahku dengan mengatakan aku menyiksa anak itu. Bukankah seluruh keluargamu berutang permintaan maaf padaku? Ibu benar sekali. Orang itu bahkan memukulku tadi. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada permintaan maaf. Terlebih lagi, kalian harus berlutut saat meminta maaf. Kamu ingin kami berlutut untuk minta maaf padamu? Bermimpilah. Aku memukulmu karena memang kamu pantas mendapatkannya. Bicara macam-macam lagi, akan kuhabisi kamu. Ayo, lakukan saja. Aku ingin tahu, apa kamu berani? Polisi ada di sini sekarang. Jika kamu berani menyentuh seujung kuku pun dariku, akan kubuat kamu mendekam selamanya di penjara. Kamu. Sudah cukup saudara kedua, kembali. Pesanku, pikirkanlah baik-baik. Jika kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, yaitu sekeluarga harus berlutut minta maaf, aku tidak bisa menjamin apakah anak ini nanti
bisa hidup dengan tenang saat kembali, semua itu jadi tidak pasti. Nenek, jangan dengarkan apa katanya. Nanti, setelah aku ke sana, aku hanya perlu lari kembali ke sini. Lihat saja kalau aku berani atau tidak. Selama orang ini ada di tanganku, aku bebas melakukan apa saja sesukaku. Tindakanmu ini, apa kamu tidak takut kena balasannya? Aku tidak pernah takut dengan balasan, kecuali ya, balasan itu terjadi padaku sekarang juga. Begitu ya katamu. Ibu Besan, sepertinya seisi keluargamu terhadap gadis ini rasanya biasa-biasa saja, bahkan berlutut untuk minta maaf pun kalian tidak mau. Aku juga tidak akan memaksa lagi. Biarkanlah aku sebagai neneknya, membawanya pulang, untuk benar-benar menyayanginya. Lepaskan aku. Tunggu dulu, aku setuju. Sekarang juga, aku akan berlutut kepadamu untuk meminta maaf. Ibu, jangan lakukan itu. Tunggu sebentar. Padahal situasi sedang tenang-tenang saja. Mengapa tentara datang ke sini? Mana aku tahu. Siapa di antara kalian yang bernama Lintian? Saya orangnya. Anda benar-benar Lintian? Ya, ada apa ya? Tahan dia. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Apa maksudnya ini? Apa yang kalian lakukan? Kalian ini datang tiba-tiba. Kenapa harus menahan orang? Kejahatan apa yang dilakukan suamiku? Benar itu? Kejahatan apa? Kalian telah menyiksa keturunan pahlawan, menilap uang santunan sendiri. Apakah semua dosa ini masih belum cukup? Kalian pasti sudah salah orang kan? Kapan putraku pernah melakukan hal seperti itu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada seseorang yang di belakang kita semua menjelek-jelekan kami. Benar, kalian pasti salah paham. Putraku bukan orang seperti itu. Ini pasti karena ada orang yang bicara sembarangan di belakang. Salah orang? Sepertinya kami tidak salah sama sekali. Tutup mulutmu. Direktur Wan? Direktur Wan? Benar sekali. Beliau adalah Direktur Wan tertinggi di biro kami. Direktur tertinggi? Seseorang yang ditolong oleh Niu Niu begitu saja, ternyata adalah seorang pemimpin besar. Semua tindakan kotor yang kalian lakukan, sudah aku dengar semuanya dengan sangat jelas. Sudah ada begitu banyak saksi di sini, apalagi yang ingin kalian bantah? Direktur Wan, ini salah paham. Ini semua cuma salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham? Kurasa tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Tangkap mereka. Siap. Direktur Wan, saya mohon tunjukkan belas kasihan. Lepaskanlah putra saya. Direktur Wan, jangan begitu kejam. Kami memiliki orang tua dan anak kecil. Semuanya bergantung pada pria ini untuk bertahan hidup. Jika dia pergi, bagaimana nasib kami? Bicara soal kejam, siapa yang bisa lebih kejam dari keluarga kalian? Niu Niu masih begitu kecil. Tapi kalian tega menyakitinya? Apa kalian masih punya nurani? Selain Lintian, kalian berdua, tidak akan ada yang saya lepaskan. Niu Niu, bagaimana bisa kamu hanya diam melihat ayahmu sendiri ditangkap dan dipenjara? Cepat jelaskan semuanya pada Direktur Wan. Jelaskan apa? Masih tanya jelaskan apa? Cepat katakan pada para petinggi ini. Bilang bahwa kami tidak menyiksamu dan tidak menelantarkanmu. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu sudah kehilangan ibumu. Sekarang mau kehilangan ayahmu juga, biar jadi yatim piatu sepenuhnya. Hah? Istriku. Dasar wanita kasar, jika kamu berani asal bicara lagi, maka tidak akan sesederhana dipukul saja. Niu Niu, Paman tahu bahwa kamu bukan anak biasa. Tentang apa yang benar dan salah, kamu punya pandangan sendiri. Mengenai masalah hari ini, saya menyerahkan semua keputusan ke tanganmu sendiri. Bagaimana hukuman bagi Lintian? Kamulah yang menentukan. Niu Niu, bagaimanapun juga, aku adalah ayahmu. Tidak mungkin kan? Kamu tega membuat ayah kandungmu sendiri mendekam di dalam penjara? Bukan aku yang ingin menjebloskanmu ke penjara, tapi semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan memohon setitik keringanan pun untukmu. Apa katamu? Niu Niu, dasar anak tak tahu untung. Beraninya kamu mengatakan hal yang begitu kurang ajar. Seharusnya, aku tidak membiarkan Lintian melahirkanmu. Kamu sama saja seperti ibumu. Dasar orang rendah. Diam, apa hakmu? Menghina ibu Niu Niu? Saat dia masih hidup, kontribusinya untuk keluarga Lin kalian. Bukankah sudah sangat banyak? Jika bukan karena mempertimbangkan perasaan Niu Niu, aku sudah lama meminta ketiga pamannya datang untuk membuat perhitungan denganmu. Apa kamu benar-benar mengira keluarga Zhang kami mudah ditindas? Berdasarkan hukum, kalian yang membuang Niu Niu ke tempat terpencil yang sunyi dan membiarkannya bertahan hidup sendirian, itu adalah tindak kriminal. Bawa mereka. Ibu, istriku. Suamiku. Direktur Wan, terima kasih. Terima kasih banyak. Ibu tua, Anda tidak perlu berterima kasih pada saya. Masalah ini adalah kesalahan saya. Saya kurang peduli dan datang terlambat. Andai saja saya datang lebih cepat,
Niu Niu, tidak perlu menderita sebanyak ini. Paman, ini bukan kesalahanmu. Sekretaris Li, Saya di sini. uang santunan Ibu Niu Niu. Berikan sesuai dengan standar tertinggi. Uang ini tidak seharusnya diberikan pada keluarga Lin, tapi harus menjadi hak keluarga Zhang. Apa? Baik. Tidak boleh. Lancang sekali. Di sini bukan tempat Anda berbicara. Direktur Wan, Anda sudah membawa anak saya pergi. Uang santunan ini sama sekali tidak boleh diberikan kepada keluarga Zhang. Jika Anda berani memberikannya, saya akan menuntut Anda. Saya akan menuntut Anda karena menyalahgunakan wewenang. Sangat sombong. Nyonya Tualin, tindakan Anda ini menghalangi pekerjaan resmi. Saya tidak peduli apa itu menghalangi atau tidak. Ibu dari Niu Niu ini adalah menantu saya sendiri. Secara hukum, uang santunan ini adalah milik keluarga kami. Benar. Biar saya beritahu Anda, jangan pikir karena Anda pemimpin, lalu Anda bisa hebat. Anda tidak bisa begitu saja memutarbalikkan fakta, kan? Anda apanya? Saya beritahu ya, jika Anda berani memberikannya, besok saya akan pergi ke kantor Anda. Saya akan mengakhiri hidup saya di depan pintu kantor Anda. Aku ingin lihat nanti siapa yang akan menanggung malapetakannya. Lagi pula, saya sudah berumur begini. Saya sudah cukup lama hidup. Anda benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Anda sudah membawa pergi anak saya, dan sekarang masih ingin mengambil satu-satunya uang milik keluarga kami. Anda sepertinya ingin membuat kami tiada. Aku juga tidak bilang akan melepaskan kalian. Lin Tian adalah pelaku utama. Sedangkan kalian berdua adalah kaki tangannya. Tak ada yang bisa melarikan diri. Apa maksudnya? Apakah Anda mau menangkap kami? Tangkap mereka berdua. Tidak, tidak. Saya tidak mau dipenjara. Ibu, cepat mohon padanya, Ibu. Direktur Wan, saya. Sekarang baru tahu rasa dan mau memohon? Waktu dulu saat kalian menelantarkan Niu Niu, kalian seharusnya sudah memikirkan hari ini akan tiba. Niu Niu, nenek memohon padamu, tolong maafkan aku. Aku bukan manusia baik. Aku bukan manusia baik. Niu Niu, Niu Niu, aku mohon padamu. Sebelumnya, seharusnya aku tidak menghasut ayahmu. Untuk membuangmu, saat itu pikiranku sedang tertutup. Asal kamu tidak membuatku masuk penjara, aku akan melakukan apapun. Aku mohon padamu. Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Jika Niu Niu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Niu Niu, tolong lepaskan nenek. Asalkan kamu membantuku meminta keringanan pada Direktur Wan, nenek berjanji. Pasti tidak akan mengganggumu lagi. Kamu ingin tinggal di mana saja? Silakan tinggal di sana. Benar juga, masalah uang santunan itu. Aku juga tidak menginginkannya lagi. Aku juga. Asal kamu tidak membuatku masuk penjara, nanti aku akan menghormatimu seperti leluhur. Niu Niu. Dua orang ini lucu sekali. Setelah tahu akan masuk penjara, baru memohon maaf pada Niu Niu. Kemana saja kalian selama ini? Ini akibat dari perbuatan sendiri. Dua orang ini di penjara, itu adalah hal yang bagus. Setidaknya, desa ini akan menjadi lebih tenang. Niu Niu, bagaimana menurutmu? Paman Wan, Anda tidak perlu membantuku. Lakukan saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Aku sudah tidak punya perasaan lagi pada mereka. Bagaimana seharusnya diproses, maka proseslah saja. Baiklah. Niu Niu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Petugas polisi, kejadian di sini, aku rasa kalian sudah paham masalahnya. Mengenai tindakan selanjutnya, menurut saya, sebaiknya kalian bawa dia ke kantor polisi, biarlah dia dihukum sesuai aturan. Mengerti? Bawa dia. Niu Niu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Direktur Wan, jika tidak ada apa-apa lagi, maka kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ini sudah menjadi tugas kami. Kami pergi dulu. Masalahnya sudah ditangani, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Mengenai uang kompensasi, saya akan mengutus orang khusus untuk mengurusnya dan memastikan semuanya terselesaikan dengan baik. Terima kasih, Direktur Wan. Sudah sewajarnya, sudah sewajarnya. Jika hari ini bukan karena Niu Niu, mungkin saya sudah celaka di jalanan. Niu Niu, kalau ada apa-apa nanti, kapan saja, datanglah mencari paman di kantor. Kalau tidak ada masalah pun kamu boleh datang main. Terima kasih Paman Wan. Kalau begitu paman pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Niu Niu, kamu kenapa? Nenek, aku tidak apa-apa. Mari kita pulang dulu. Baiklah. Ini salju. Salju mulai turun. Paman tertua, ini cuma salju. Kenapa kamu begitu bersemangat? Seperti kata pepatah, salju yang baik adalah pertanda tahun yang subur. Ini baru bulan Oktober, salju sudah mulai turun. Pasti nantinya akan
turun semakin lebat. Ini menandakan bahwa masa-masa sulit akan segera berlalu, tahun depan pasti akan menjadi pertanda baik. Benar sekali. Aku kira tahun bencana ini akan berlanjut 1 atau 2 tahun lagi, tidak disangka, akan berakhir secepat ini. Niu Niu, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Bintang keberuntungan kita.